Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sudah cukup lama sejak terakhir kali gue ngebuat konten detail Gintama. Dan akhirnya, gue kembali untuk melanjutkan konten detail Gintama part 15. So, selamat datang kembali di konten detail anime Gintama. Konten dimana gue mencari semua referensi, easter egg, dan parodi yang muncul di anime Gintama. Oke, langsung aja, mari kita mulai dari episode 202 yang adalah awal dari season 2 Gintama. Di bagian awal episode, kita diperlihatkan Shinpachi yang datang ke Yorozuya, dan dia kaget melihat penampilan Gintoki yang berubah drastis. Di sini terlihat kalau Gintoki sedang menggunakan baju khas dari anime Dragon Ball, dan karakter yang Gintoki parodikan adalah karakternya Yamcha. Setelah itu, Gintoki ngomong ke Shinpachi kalau mereka sempat berpisah dan berjanji akan bertemu kembali setelah 2 tahun di Sabaody Archipelago. Kalimat ini merefer ke salah satu arc di anime One Piece, yaitu Sabaody Archipelago, di mana krunya Luffy terpisah akibat dilempar Kuma, dan setelah 2 tahun berlalu, mereka semua berkumpul kembali di Sabaody Archipelago. Kemudian, Gintoki bercerita mengenai apa saja yang dia lakukan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, dan kita diperlihatkan scene flashback berupa beberapa gambar yang diambil dari anime Dragon Ball Z. Nah, semua gambar itu punya satu kesamaan, yaitu gambar tersebut merupakan parodi dari jalan hidupnya Yamcha. Gambar pertama merupakan salah satu gambar paling ikonik miliknya Yamcha yang sering disebut sebagai Yamcha's Death Pose atau pose kematian Yamcha. Gambar kedua adalah momen ketika Yamcha dipeluk oleh alien yang disebut Saibamen. Alien ini mempunyai kemampuan untuk meledakkan dirinya, dan ledakan itu yang membuat Yamcha mati di gambar pertama. Gambar ketiga dan keempat memperlihatkan parodi karakter Dr. Gero, yaitu orang yang menciptakan para android di Dragon Ball Z. Dan dia pernah membunuh Yamcha dengan cara menusuk dadanya. Dan 2 gambar terakhir memperlihatkan seseorang dengan rambut merah yang digandeng perempuan, sementara Yamcha hanya melihat dari kejauhan. Nah, 2 gambar ini ingin menyinggung nasib-nasnya Yamcha, yang dulunya pernah pacaran dengan Bulma, tapi ujung-ujungnya Bulma malah menikah dengan Vegeta. Tidak lama kemudian, giliran Kagura yang datang, dan Shinpachi kaget melihat penampilan Kagura yang juga berubah drastis. Lalu tiba-tiba, Kagura malah berdiri di atas kepalanya Shinpachi sambil ngomong, "Terlalu lambat, Nappa." Scene ini lagi-lagi merefer ke anime Dragon Ball, yaitu ketika Goku bertarung melawan Nappa. Dan ada momen di mana Goku tiba-tiba berdiri di atas kepalanya Nappa. Dan orang terakhir yang datang ke Yorozuya adalah Sadaharu, yang ternyata berubah jadi om-om berkacamata. Lalu Sadaharu ngomong kalau dia membiarkan ekornya menonton Karate Kid 3 selama berhari-hari. Kalimat ini tentu saja merefer ke film Karate Kid 3 yang rilis pada tahun 1989. Pindah ke episode 203. Di episode ini kita diperlihatkan update terbaru para anggota Shinsengumi, dan salah satu perubahan paling drastis adalah perubahannya Sogo, di mana saat ini dia telah diangkat sebagai kaisar di Shinsengumi dan dia dipanggil dengan nama Her Okita Desade Sogo III. Lalu kita diberitahu kalau Sogo telah membentuk Holy Shinsengumi Empire dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Nah, scene ini kemungkinan merupakan gabungan dari 2 referensi yang berbeda. Referensi pertama ada di nama Holy Shinsengumi Empire yang merefer ke Holy Britain Empire dari anime Code Geass. Dan referensi kedua ada di julukannya Sogo sebagai kaisar yang diambil dari julukannya Reinhardt di anime Legend of Galactic Heroes. Dan di akhir episode ini, kita diperlihatkan Gintoki yang tiba-tiba berubah menjadi seseorang dengan rambut hitam panjang. Perubahan ini merupakan parodi dari anime Bleach, yaitu Getsuga Tenso miliknya Ichigo yang membuat penampilannya berubah dan rambutnya menjadi panjang. Masuk episode 204, di episode ini hanya ada satu referensi, yaitu di bagian awal episode ketika Gintoki membaca kartu ucapan selamat tahun baru. Salah satu kartu ucapan itu berisi pesan kalau Kiheitai sempat muncul di Taiga Drama tahun ini. Nah, pesan ini merefer ke Taiga Drama ke-49, yaitu Ryomaden yang rilis pada tahun 2010 dan tamat di tahun 2011. Lanjut ke episode 206. Episode ini bercerita tentang Catherine yang bertemu dengan pria idamannya, dan hal ini ngebuat wajahnya berubah jadi cantik. Mendengar kabar kalau Catherine sudah punya pasangan, Gintoki tidak percaya dengan kabar itu, dan dia ngomong kalau Catherine adalah makhluk yang dewa buat sebagai lelucon. Lalu kita diperlihatkan gambar orang tua yang sedang duduk di kursi. Nah, kalau diperhatikan, orang tua itu terlihat sedang memegang mainan Gundam, yang tentu saja merefer ke anime Gundam. Dan di lemari mejanya terdapat beberapa boneka yang ditumpuk, dan itu adalah parodi dari karakter di anime Keroro Gunso. Masih ngomongin soal Catherine, di sini Gintoki ngomong ke Tama, mau bagaimanapun juga, Zaku tidak akan mungkin berubah menjadi Gundam. Dan Gintoki meminta Tama untuk memperbaiki datanya. Lalu Tama membalas, "Baiklah kalau begitu, Tuan Gintoki tidak akan pernah bisa menjadi Hiro Mizushima, dan mentok-mentok hanya bisa menjadi Gajiro Sato." Nah, kalimat pertama yang Gintoki ucapkan tadi sudah pasti merefer ke anime Gundam, di mana Zaku dan Gundam adalah nama robot di anime itu.
Lalu kalimat kedua merefer ke aktor Jepang bernama Hiromizu Shima dan juga Gajiro Sato. Pindah ke episode 307. Episode ini bercerita mengenai kacamatanya Sachan yang rusak, dan hal ini ngebuat performanya menurun sebagai seorang assassin. Sehingga para petingginya mengira kalau Sachan sudah tidak lagi berguna dan mereka ingin menghabisi Sachan. Karena hal ini, Zenzo dan Gintoki bekerja sama untuk melawan para assassin yang ingin membunuh Sachan. Tapi di luar perkiraan, Gintoki malah pergi ke supermarket sementara para assassin sudah tiba di rumahnya Sachan. Nah, ketika Zenzo menghubungi Gintoki, kita bisa mendengar sebuah lagu yang terputar. Dan Zenzo langsung tahu kalau Gintoki dan Shinpachi lagi berada di Don Quijote. Buat yang nggak tahu, Don Quijote adalah nama toko diskon terbesar di Jepang. Dan lagu yang kita dengarkan tadi adalah musik jingle miliknya Don Quijote. Pindah ke episode 208, kali ini Zenzo menghubungi Kagura, tapi Kagura malah tidur dan dia mengigau sambil menyebut nama Sekom. Buat yang nggak tahu, Sekom adalah perusahaan asal Jepang yang menawarkan jasa keamanan. Masuk ke episode 209, di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan Gintoki, Kagura, dan Shinpachi yang lagi ngebahas mengenai nasib season 2 Gintama. Kagura ngomong kalau series mereka sudah berada di ujung tanduk dan season 2 ini bisa berakhir kapan saja. Bahkan mungkin mereka harus menampilkan episode yang sama selama 8 kali mulai minggu depan. Nah, buat yang pernah nonton anime Haruhi Suzumiya, pasti sudah tidak asing dengan jokes yang satu ini, yaitu mengenai 8 episode yang sama selama 8 minggu berturut-turut. Ini adalah salah satu arc paling ikonik di anime Haruhi Suzumiya yang disebut sebagai Endless Eight. Masuk di pertengahan episode, sepertinya di sini Gintama sudah capek memparodikan One Piece. Jadi mereka sekalian menggunakan lagu opening pertamanya One Piece sebagai lagu ending untuk episode ini. Lalu di bagian akhir episode, di sini Ginpachi Sensei lagi ngebahas soal mata sebelahnya Takasugi, dan Kondo ngomong kalau Takasugi mempunyai Sharingan. Kemudian kita diperlihatkan Shinpachi yang berdiri, dan ternyata Shinpachi mempunyai Sharingan di mata kirinya. Scene ini tentu saja merefer ke salah satu jenis mata di anime Naruto, yaitu Sharingan. Setelah segmen Ginpachi Sensei, kita kembali diperlihatkan Gintoki dan yang lainnya. Di sini Shinpachi ngomongin soal ending credit episode ini, dan Kagura malah menyebut nama Pirame Kino, yaitu nama acara TV Jepang untuk anak-anak. Lanjut episode 210, di episode ini kita kedatangan karakter baru bernama Pirako Chin yang ingin bergabung dengan Yorozuya. Lalu Pirako ngomong ke Gintoki kalau mereka berdua bisa saja menjadi pemimpin bawah tanah. Tapi Gintoki menolak sambil ngomong, sejak kapan aku ingin menjadi Darth Vader? Nah, nama Darth Vader tentu saja merefer ke salah satu karakter villain paling ikonik di film Star Wars. Di episode ini juga, secara tidak sengaja Gintoki malah memicu konflik dengan gengnya Jirocho, dan hal ini ngebuat Gintoki pengen kabur. Gintoki pun membuka mesin kasir sambil menyebut nama Doraemon yang dia plesetkan menjadi Doraemon. Kagura juga ikutan ngebuat jokes tentang Doraemon dan dia menyebut nama Gyanosuke, Tsuneo Orochimaru, dan Lady Shizuka, yang sudah jelas merefer ke karakter giant Tsuneo dan Shizuka dari anime Doraemon. Pindah ke episode 211. Di episode ini, Gintoki ditangkap gengnya Jirocho dan dia pengen ditenggelamkan ke dalam laut. Tapi sebelum itu, Gintoki sempat adu mulut dengan Katsuo mengenai model rambutnya. Dan Katsuo ngomong kalau model rambutnya sudah seperti Joe Odagiri. Nah, nama Joe Odagiri adalah nama aktor Jepang yang terkenal suka gonta-ganti gaya rambutnya. Lanjut ke episode 214, episode ini adalah akhir dari arc for Diva, yaitu akhir dari ceritanya Pirako dan juga Jirocho. Di bagian akhir episode ini, kita diperlihatkan Pirako yang bertemu kembali dengan Jirocho di tengah taman bunga. Nah, yang namanya anime dan Jepang sudah pasti tidak akan lepas dari yang namanya Hanakotoba atau bahasa bunga. Jadi pasti ada alasan kenapa pertemuan mereka terjadi di taman bunga ini. Kalau nggak salah, bunga yang ada di sini ini adalah bunga Chrysanthemum atau bunga krisan berwarna kuning dan orange. Di mana bunga krisan kuning melambangkan kebahagiaan, kesenangan, dan perayaan. Sementara krisan orange melambangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau scene ini mencoba memperlihatkan sebuah perayaan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan setelah Pirako berhasil diakui oleh ayahnya sendiri. Lanjut ke episode 216, episode ini bercerita mengenai teman-temannya Kagura yang ingin melihat langsung seperti apa pekerjaan yang Yorozuya lakukan. Tapi masalahnya, hari itu Yorozuya lagi tidak ada pekerjaan. Makanya setelah temannya Kagura datang, Gintoki malah cosplay jadi penempa senjata dan dia ngomong kalau dia sedang membuat alat yang disebut Patriot. Itu adalah alat yang terbuat dari 2 kotak tisu dengan nama Naked dan Solid. Nah, ketiga nama tadi yaitu Patriot, Naked, dan Solid merupakan nama yang diambil dari game Metal Gear. Makanya Gintoki sempat ngomong kalau dia adalah fans Meso Gear, yaitu plesetan dari Metal Gear. Kemudian, Gintoki juga sempat ngomong ke teman-temannya Kagura mengenai beberapa hal di dunia ini yang tidak masuk akal dan kita diperlihatkan beberapa gambar.
Nah, gambar yang ada di pojok kiri atas merupakan gambar karakter Takeru Gouda dari manga Bankarasan ga Toru. Yang mana ini adalah manga yang pernah dibuat oleh Sorachi Hideaki, yaitu autornya Gintama. Selain itu, di sini juga ada gambar uang kertas 2000 yen. Setelah gue cari tahu, ternyata uang 2000 yen bisa dibilang adalah uang yang telah dilupakan oleh pemerintah Jepang, dan uang tersebut sudah tidak lagi dicetak ulang. Masih tidak menyerah dengan Patriot, kali ini Kagura dan Shinpachi mengajak anak-anak tadi untuk datang langsung ke pabrik pembuatan Patriot. Melihat pakaian yang Kagura dan Shinpachi pakai, salah satu anak itu ngomong kalau ini adalah tiruan dari Charlie and the Chocolate Factory. Lanjut ke episode 217. Di episode ini, Gintoki lagi jadi pengawas kolam renang bersama dengan Madao. Lalu Gintoki ngomong kalau dia akan mengawasi kolam renang dengan menggunakan Inception. Dan kita diperlihatkan Gintoki yang mau tidur. Kalimat ini merefer ke film Inception, yang simpelnya adalah film tentang mimpi di dalam mimpi. Dengan kata lain, di sini Gintoki mau tidur dan dia berniat mengawasi kolam renang melalui mimpinya. Nah, karakter utama di film ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Makanya Madao menyebut Gintoki sebagai Idikao Ryot, yang adalah gabungan dari DiCaprio dan Idiot. Di sini juga Gintoki sempat menyebut nama Ken Watanabe, yaitu nama aktor Jepang yang juga ikut main di film Inception. Setelah itu, Gintoki mencoba memantau orang-orang di kolam renang, dan Gintoki melihat Tsukuyo yang sedang berada di kolam renang. Lalu Gintoki menyebut Tsukuyo dengan sebutan Terminator, yang tentu saja merefer ke film Terminator. Lalu Gintoki melihat Otae, dan Madao menyebut Otae sebagai Sylvester Stallone, yaitu nama aktor yang memerankan karakter Rambo. Masuk ke episode 218. Episode ini bercerita mengenai Gintoki, Kagura, dan Shinpachi yang lagi rebutan kepiting. Lalu Gintoki ngomong kalau sejak zaman dulu, manusia sudah sering berperang hanya untuk memperebutkan kepiting, dan kita diperlihatkan beberapa gambar. Salah satu gambar yang muncul di sini adalah parodi dari lukisan terkenal, yaitu Liberty Leading the People, dan juga gambar dari anime Gundam, yaitu pertarungan Gundam melawan Zaku Merah miliknya Char Aznable. Masih tentang kepiting, kali ini kita diperlihatkan ilustrasi perang antara Shinpachi dan Gintoki yang masih sibuk rebutan kepiting. Lalu tiba-tiba Kagura muncul dari belakang dan menusuk perutnya Gintoki. Nah, kalau kalian lupa, jokes ini merefer ke episode 47 Gintama, ketika Gintoki dan Kagura lagi cosplay jadi karakter dari cerita Lone Wolf and Cub, di mana Kagura cosplay jadi karakter Daigoro, makanya Gintoki menyebut Kagura sebagai Daigoro. Pertarungan pun masih berlanjut, dan kali ini kita diperlihatkan Shinpachi dan Gintoki yang lagi debat mengenai masalah sup kepiting atau nasi kepiting. Lalu tiba-tiba Kagura malah masukin nasi ke dalam sup itu. Karena hal ini, kita pun diperlihatkan ilustrasi kastil melayang, dan mereka menyebut kastil itu sebagai Castle in the Sky Crab Konji Laputa, yang mana nama ini merefer ke judul film Castle in the Sky Laputa. Di sini juga kita diperlihatkan Kagura yang lagi cosplay jadi karakter Muska dari anime Castle in the Sky, dan dia memparodikan momen ketika Muska menggunakan kekuatan Laputa untuk pertama kalinya. Lanjut ke episode 219. Di episode ini, kita kedatangan karakter baru bernama Iwamatsu yang ngomong kalau dia rela dipukuli oleh siapapun. Tapi sialnya, Iwamatsu malah ketemu Kagura dan dia pun langsung KO hanya sekali pukul. Nah, di sini Iwamatsu bertanya ke Kagura apakah dia berlatih teknik Divine Fist of the North Star, yang mana nama ini sudah pasti merefer ke anime Hokuto no Ken atau Fist of the North Star. Setelah itu, Kagura pun mengajak Iwamatsu berkeliling dan mereka bertemu dengan Gintoki dan juga Madao yang ditendang keluar dari barnya Otose. Di sini, Gintoki mengeluarkan sebuah cartridge game NES yang berjudul Destiny of an Emperor dan ada tulisan Takeshi. Ini adalah parodi dari game di NES dengan judul yang sama, yaitu Destiny of an Emperor. Setelah dari sini, mereka malah bertemu dengan Katsura, dan Katsura mengeluarkan cartridge game NES yang berjudul Super Monkey Adventure, dan kaset itu juga mempunyai tulisan Takeshi. Nah, game yang Katsura pegang merupakan parodi dari game NES berjudul Gansou Sayuki Super Monkey Daiboken. Nah, melihat barangnya Takeshi ada di mana-mana, Iwamatsu pun muak dan ngomong kalau barang-barangnya Takeshi sudah seperti Dragon Ball. Ini karena barangnya Takeshi tersebar di mana-mana, sudah sama seperti 7 bola naga di anime Dragon Ball yang juga tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan referensi terakhir untuk part ini ada di bagian akhir episode 219 ketika Gintoki lagi di pemandian air panas dan mereka kedatangan keluarganya Hedoro. Di sini Kondo kaget melihat keluarganya Hedoro dan dia menyebut mereka sebagai Adam Family. Gua rasa kalian semua pasti tahu referensi Adam Family, apalagi series Wednesday merupakan bagian dari cerita Adam Family. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gua kumpulkan dari episode 202 sampai episode 219. Masih ada lebih dari 100 episode lagi sebelum kita bisa menamatkan konten detail anime Gintama. So, sampai jumpa di konten detail Gintama lainnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan dan bye-bye.